Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, kita boleh bertemu kembali di dalam Renungan 79 hari ini untuk kita diberikan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam pembacaan Imamat. Kitab Imamat pasal 16 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Imamat 16 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan tentang hari raya pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Puji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam perikop pembacaan Imamat pasal yang ke-16 ini, Bapak Ibu, temanya adalah hari raya pendamaian. Berbicara tentang pendamaian, berdamai. Tetapi kalau kita melihat berdamai berarti ada sebuah perseteruan. Di sini dikatakan ada peringatan hari raya pendamaian. Ini disebabkan karena adanya perseteruan antara Allah dan manusia. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah seteru. Seteru artinya adalah musuh. Kenapa ada perayaan hari raya pendamaian? Karena ada perseteruan antara manusia dengan Allah. Kapan hal itu terjadi? Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka tidak taat. Ketika Adam dan Hawa tidak taat dengan perintah-perintahnya Tuhan, maka pelanggarannya kepada Allah, saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, firman Tuhan di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah, yang menjadi penyebab perseteruan antara manusia dengan Allah adalah karena manusia jatuh di dalam dosa. Karena ada perseteruan inilah, maka diadakan pendamaian. Ada peringatan hari raya pendamaian karena ada kerinduan Allah bahwa perseteruan antara Allah dan manusia itu tidak boleh terjadi secara terus-menerus. Perseteruan antara seorang dengan seorang tidak akan pernah berakhir apabila tidak ada di antara salah satunya bersedia mengalah atau mengajak berdamai. Dengan perayaan peringatan hari raya pendamaian ini, kita sama-sama belajar bahwa manusia sebagai seterunya Allah karena manusia yang jatuh di dalam dosa, tetapi rencana Tuhan yang sangat besar itu adalah merupakan rencana yang penuh dengan kemurahan, di mana Allah memiliki inisiatif untuk berdamai dengan manusia. Manusia dengan segala perbuatannya, dia tidak bisa membawa dirinya atau hidupnya dapat berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab itu Allah yang penuh kasih, dia memiliki inisiatif. Jadi inisiatif pertama kalinya bahwa untuk berdamai itu dimulai dari Allah sendiri. Betapa Allah memiliki rencana atau rancangannya luar biasa bagi kita. Karena Tuhan tidak mau kita terus menjadi seterunya Allah, tetapi Tuhan yang berinisiatif untuk berdamai kembali
dengan manusia. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa manusia sebelum jatuh di dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia, mereka bisa berbicara muka dengan muka. Ada keintiman antara Allah dengan manusia ketika ada di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa pada waktu itu jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia pertama melanggar perintah-perintahnya Allah. Ada hubungan yang indah, ada hubungan yang intim antara Allah dengan manusia. Oleh sebab itu bahwa Allah berinisiatif untuk kembali berdamai dengan manusia supaya hubungan antara manusia dengan Allah itu kembali menjadi hubungan yang penuh dengan perdamaian. Yang dilakukan Allah untuk tidak berseteru lagi dengan manusia adalah apa? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang dilakukan oleh Allah, supaya Allah tidak berseteru lagi dengan manusia adalah Dia mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai penebus. Karena manusia berdosa butuh ditebus, butuh diselamatkan supaya hubungannya boleh kembali menjadi baik dengan Allah. Inisiatif Allah untuk berdamai dengan manusia karena Tuhan Allah kita ini mengasihi kita yang berdosa, mengasihi manusia yang berdosa. Yang kedua yang dilakukan Allah untuk tidak berseteru lagi dengan manusia adalah Dia mengampuni. Tuhan memberikan pengampunan dengan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, menjadi penebus dosa, mengirimkan anaknya yang tunggal supaya melalui kematian Yesus Kristus, manusia yang berdosa itu mendapatkan pengampunan dan boleh kembali menjadi anak-anak Allah. Kalau Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduannya, menjadi rancangannya, mengirimkan anaknya yang tunggal, lalu apa yang kita lakukan supaya kita tidak menjadi setru Allah? Yang pertama di ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi setru Allah lagi adalah mengakui dosa kita dan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Karena Allah sudah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, dikirimkan sebagai penebus, sebagai korban bagi kita. Maka kita harus mengakui dosa kita dan kita minta pengampunannya. Dan yang kedua, tetap di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi, bahwa yang harus kita lakukan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang dikirimkan untuk menjadi penebus kita. Maka kita harus percaya kepadanya, bahwa hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus maka kita mendapatkan pengampunan dan kita tidak akan lagi berseteru dengan Allah. Kita dihubungkan berdamai lagi dengan Allah lewat kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengakui dosa kita, percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini merupakan respon kita. Bagaimanakah kita meresponi rencana besar Tuhan buat kita? Karena apa? Tuhan punya tujuan yang besar atas kehidupan kita untuk mengakhiri perseteruan antara Allah dengan manusia. Tuhan punya tujuan itu di dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan untuk kita tidak lagi berseteru dengan manusia adalah yaitu supaya manusia tidak berseteru dengan sesamanya. Apa yang dilakukan Allah mau berdamai dengan manusia karena Tuhan mau memberikan teladan, memberikan perintah kepada kita bahwa supaya kita juga dapat memiliki atau memberikan pengampunan, supaya kita tidak berseteru dengan sesama kita,
Suami dengan istri tidak ada lagi perseteruan. Orang tua dengan anak tidak ada lagi perseteruan. Tetapi yang menjadi tujuan besar Allah adalah supaya mereka sesama yang satu dengan sesama yang lainnya saling mengasihi, hidup di dalam damai dan tidak ada perseteruan. Tuhan mau mengakhiri perseteruan dengan manusia sekalipun manusia berdosa. Karena Tuhan mau kita yang berdosa, yang menerima pengampunannya, kita juga bisa memiliki perdamaian dengan orang lain. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-14b dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita, maka kita pun harus memiliki kasih kepada sesama kita. Kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian saat ini mungkin memiliki iri, dengki, kemarahan atau perseteruan, mari kita meneladani firman Tuhan bagaimana Tuhan telah mengajak kita untuk berdamai karena Tuhan mau kita pun berdamai dengan orang lain. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan berdamai dengan kita supaya kita dapat berdamai dengan sesama kita. Tuhan mengampuni kita supaya kita juga dapat mengampuni sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti kasihnya Tuhan. Bagaimana kita bisa berdamai, bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mengakhiri perseteruan adalah kalau di dalam hati kita memiliki kasih, yaitu kasihnya Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 14 dan 16, demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kita bersyukur karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kiranya damai itu kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahteranya Allah dan kita dapat hidup saling mengasihi. Tidak ada lagi perseteruan karena Tuhan pun telah memberikan perdamaian kepada kita, umat-umatnya yang dikasihinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kepada kita, menegur kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam damainya Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu itu adalah berguna untuk memperbaiki kelakuan, kesalahan, dan setiap tindakan-tindakan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup di dalam damai dan tidak hidup di dalam kebencian. Karena kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, melalui karya salib-Mu, kami senantiasa diperdamaikan oleh Allah dan kami juga diperdamaikan dengan sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, dan setiap doa yang kami naikkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.